Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ngabuburit bersama DMI Cianjur. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau seorang anak muda yang visioner. Kita langsung kenalkan saja, yaitu Al-Ustadz Encep Hendarsyah SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah kabar baik Ustadz. Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya nih? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu ya Ustadz. Iya benar ya. Berapa lama ya? Ada 3 minggu kali ya? Ya betul Pak Ustadz. Beliau ini adalah pemirsa, beliau adalah Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan Cibadak Cipanas Cianjur, dan beliau juga seorang penulis buku. Wah, saya sering berdiskusi dengan beliau, luar biasa terobosan-terobosannya. Ustadz, nah kita ngobrol-ngobrol Pak Ustadz tentang bersyukur di bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Syukur ya? Syukur. Nah ini sekarang kita kan suka suka bingung gitu ya. Apa sih bingung syukur? Kenapa sih? Definisi syukur itu apa gitu, anak-anak sekarang kadang-kadang ngomong aja syukur, tapi sebenarnya substansinya itu belum tahu itu apa itu syukur. Mungkin Ustadz bisa berbagi dengan kita nih. Langsung ditanya aja nih. Katanya ini bulan Ramadan ya? Iya, ini bulan Ramadan memang harus banyak hal-hal yang tentang keagamaan gitu ya? Ya, sekarang kita berada di berapa? Hari berapa nih? Hari 10 ya? 10. Oh iya. Sekarang hari ke-10 di bulan Ramadan. Berarti masih Ashrul awal ya, awal. Masih lama dong. Iya, betul. Ada 20 hari lagi mungkin, atau 19 hari lagi kita ya. Ya mudah-mudahan lah kita semua sehat ya. Kira-kira tuh syukur itu seperti apa tuh kalau pandangan Pak Ustadz nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basmalatan wa hamdalatan wa salatan wa salaman amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Pemirsa DMI dimanapun Anda berada yang saya hormati dan yang Allah muliakan, bersyukur merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala limpahan nikmat darinya, segala yang kita rasakan, yang kita miliki, yang kita nikmati, itu tentunya harus kita syukuri. Syukur itu Ustadz, ada salah seorang ulama yang mendefinisikan adalah sorful abdi jami ama an amallahu alaihi lima khuliqo li ajlihi, yang artinya menggunakan segala fasilitas, segala sarana dan prasarana yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan untuk apa diperuntukannya. Jadi menggunakan fasilitas yang Allah berikan secara proporsional. Begitu Ustaz. Contoh misalkan kita diberikan fasilitas oleh Allah tangan. Nah, tangan. Tangan itu kita gunakan ya untuk hal-hal yang positif. Jangan untuk meraba hal yang negatif atau maksiat, begitulah. Iya, begitu. Karena sekarang kan kalau maksiat itu bisa di mana-mana loh. Oh gitu ya. Meskipun sedang sendiri di rumah pun bisa itu maksiat ya. Maksiat hati gitu gimana tuh? Bisa oleh maksiat hati itu. Tidak syukur hati berarti ya? Begitu juga, itu seperti suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Betul. Nah kalau syukur ini kita menggunakan sebagaimana mestinya. Kalau tangan mungkin apalagi di bulan Ramadan nih Ustaz, kita lebih banyak membaca Quran, memegang Quran gitu. Betul. Meskipun tidak Qurannya langsung seperti ini. Misalkan kan kita di era digital sudah canggih nih. Quran dan apapun bisa diakses di media sosial, di handphone gitu, smartphone gitu. Ya. Atau mungkin seperti ini, supaya ini. Bagaimana sih kita itu supaya bisa bersyukur gitu Pak Ustadz? Supaya kita jadi gampang bersyukur tuh gimana tuh? Iya, kita harus banyak keluar lah. Kalau istilah anak muda sekarang, mainnya harus jauh gitu. Karena kalau kita hanya ada di lingkungan yang kita tinggal di sana saja,
tidak bergaul dengan circle yang berbeda-beda, itu kadang rasa bersyukur itu menjadi kurang. Apalagi orang yang sudah berkecukupan di dalamnya nih. Kita sudah merasa punya apa-apa, tapi tidak melihat orang yang di sekitar ternyata yang belum punya yang kita miliki. Itu biasanya jadi kurang bersyukurnya. Jadi kalau kita ingin bersyukur, nih misalkan kita main ke rumah sakit, ternyata pasti kita bersyukur kan? Oh, alhamdulillah nih kita sehat, begitu Mirsa. Karena di rumah sakit kan banyak yang sakitnya yang macam-macam lah. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah bisa nafas, tidak harus beli. Kalau orang lain kan, ya gitu ya. Oksigen berapa kalau beli kan ya? Gitu. Salah satunya begitulah. Salah satu cara bersyukur tuh kita melihat ke orang yang lebih rendah daripada kita, mungkin seperti di bawah kita, sehingga kita punya motor pun akan bersyukur kalau kita main keluar karena ternyata orang lain baru punya sepeda. Kalau kita baru punya sepeda akan bersyukur ketika melihat orang lain, oh ternyata jalan kaki. Kita tidak punya sepeda sekalipun akan bersyukur ternyata masih bisa jalan karena melihat orang lain ternyata terbaring sakit. Gitu Ustaz. Tapi ini kadang apalagi di generasi muda gitu ya, di generasi muda ini banyak sekali kelihatannya kesulitan atau tantangan bagi mereka untuk dapat bersyukur. Ini apa sih penyebabnya Pak Ustadz? Ini apakah hati mereka ini tertutup atau seperti apa nih? Nah, ini banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor nih Ustadz. Di antaranya kalau Gen Z sekarang kan banyak kesehariannya itu meskipun sendiri atau circle dengan sesama mereka. Ini di mana-mana dia pasti tidak terlepas dengan gadget. Di gadget media mungkin media sosial itu seperti di TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, banyak sekali tontonan-tontonan yang mengarahkan hidup menjadi hedon, menjadi mewah, sehingga apa yang dia miliki tidak disyukuri. Jadi kesalahan mereka, tantangannya adalah karena melihat dunia di atas dia. Seharusnya kalau dunia anjuran dari Rasulullah kan harus ke bawah. Kalau masalah akhirat justru kita harus melihatnya yang lebih dari kita ke atas gitu. Nah itu karena di iklan banyak sekali atau di marketplace lah. Yang dilihat itu adalah belanja ini, melihat orang lain pakaiannya, stylenya seperti itu, sehingga dia pengen seperti itu. Padahal dengan keadaan seperti yang sudah dia pakai, yang dia miliki itu pun seharusnya sudah cukup, tapi tidak merasa cukup karena melihat orang lain yang seperti itu, gitu. Di antaranya itu, dan faktor yang kedua adalah faktor keluarga dan juga lingkungan. Dan yang paling kuat adalah faktor iman dan faktor ilmu. Begitu. Jadi balik lagi ke iman berarti ada korelasinya ke sana. Jadi tetap para generasi muda ini ya, jika ingin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa bahwa hal duniawi harus melihatnya ke bawah. Kalau akhirat itu ke atas, begitu. Gitu nih Ustaz. Tapi bukan atasan, bukan bawahan nih maksudnya. Bukan, maksudnya yang rajin ibadahnya gitu. Jadi kalau kita misalkan sudah merasa rajin karena sholat sunat duha 2 rakaat. Karena melihat yang bawah, orang lain tidak. Tapi kalau orang melihat yang lain, ternyata 8. Jadi kan kita belum tuh berarti. Jadi bisa meningkatkan kembali kalau dalam hal ukhrawi gitu. Betul. Kalau duniawi seperti tadi. Jadi kita sehat pun adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri seharusnya. Karena melihat orang lain justru terbaring sakit, tidak bisa kemana-mana. Jadi tidak ada hal yang menutupi kita, menghalangi kita sebenarnya untuk tidak bersyukur. Karena bisa melihat sekalipun, bisa bernapas sekalipun, itu adalah nikmat. Iya, betul Ustaz. Begitu Ustaz. Jadi kira-kira tantangan tadi kan berat ya kalau misalkan tidak ditopang dengan ilmu dan iman. Dan ilmu. Iya gitu. betul. Makanya mungkin balik lagi ya ke pendidikan lagi, kan kesananya jadi harus adanya pendidikan
dari minimal dari keluarga yang kesananya mungkin pondok pesantren apa Ya, sekolah begitu. dan lain-lain gitu ya. Iya, jadi ini harus Berarti seimbang termasuk nih. ke kiat-kiat supaya mudah dalam bersyukur, atau mungkin ada lagi nggak yang supaya kita jadi mudah nih bersyukur ini gitu. Nah, jadi kembali ke Generasi muda nih. Iya. Jadi kembali ke tadi bahwa kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, tidak bisa apa-apa. Dari sana dulu nih. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kita anak siapa gitu. Jangan. Karena di wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Pertama ya, kalaupun kita berilmu pasti ada yang lebih tinggi dari kita ilmunya. Kalaupun kita kaya pasti ada yang lebih kaya dan seterusnya. Di atas langit masih ada langit gitu ya. Seperti itu benar Ya. nih Ustadz nih. Nah sehingga dari sana kita langsung fokus melihat bahwa Allah itu maha kaya. Iya. Kalaupun kita banyak meminta kepada Allah nih ya, Iya. kekayaan Allah itu tidak akan ada habisnya. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah berfirman yang artinya, kalaulah semua manusia jin yang dari terdahulu sampai nanti semua berkumpul dan meminta kepadaku, kata Allah, lalu aku memberikannya perorangan apa yang ia minta, maka yang diberikan olehku itu bagaikan jarum yang dicelupkan ke lautan. Subhanallah. Jadi janganlah kita takut fakir, takut miskin, Iya, karena Allah itu maha kaya. Jadi prinsipnya adalah kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Nah, apa tuh Pak Ustadz tuh itu artinya tuh? Jadi agak menarik tuh ini. Iya. Jadi bagaimana aku takut fakir sementara aku adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Kaifa akhafu minal fakri Wa ana abdul ghani. Masya Allah. Jadi itu sebuah prinsip tuh. Iya. Harusnya bagi umat Islam umumnya begitu ya. Jadi jangan takut miskin gitu ya. Iya. Itu ya. Nah terutama jangan miskin hati nih. Miskin hati ini disebabkan karena miskin SDM agama. Iya, Tidak mau ke majelis talim begitu diantaranya nih Ustadz. Apalagi generasi Z sekarang nih, para Gen Z lebih banyaknya nongkrong gitu kan. Circle-nya yang begitu-begitu. Itu memang bisa menjadi positif loh, menjadi bagus. Tongkrongan-tongkrongan seperti itu, apalagi di bulan Ramadan nih. Nah, biasanya kalau misalkan mereka nongkrong hanya nobar, gitu kan? Sama nggak Ustaz nih? Sama nggak? Atau apa sih yang mereka lakukan apa tuh? Saya juga sebenarnya positif saja mereka apa namanya apa bahasa ini makan nongkrong Iya. gitu. Cuman terkadang apakah isi dari tongkrongan itu positif atau negatif sebenarnya? Sebenarnya itu mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau misalkan diisi tongkrongannya dengan hal-hal yang positif, jadilah positif. Positif. Ketika Apalagi bulan Ramadan nih, apalagi bulan Ramadan. momentum yang Ya, pas betul, nih, betul, event betul, yang betul. pas. Mungkin mengadakan aksi sosial. Sosial misalkan gitu ya. Iya, berbagi takjil gitu ya. Atau menjadi tadarus on the street lah, tadarus bersama. Iya. Karena kalau dalam keterangan nih ya, kalau tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, mungkin di masjid atau di mana sajalah ini ya, tongkrongan anak muda biasanya nih. Kemudian mereka membaca kitab Allah, berarti Al-Quran. Wa yatadarusuna, tadarus bersama. Kalau di bulan Ramadan di kita biasanya kan dikelilingkan baca Qur'annya. Maka pasti tempat itu dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun melingkar di sana. Masya Allah. Sebenarnya itu. Jadi tongkrongan-tongkrongan sekalipun bisa positif jika diisi dengan hal yang positif, itu ya. Iya. Berarti itu bisa jadi disebutkan bentuk nyata dalam bersyukur. Betul nih Ustaz, itu benar-benar. Jadi syukur itu banyak cara, cara. Yang diantaranya kata ulama, syukur itu bisa dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kepada sesama manusia berarti berterima kasih lah kalau ada yang memberi apa gitu. Nah sedangkan anggota badan ini adalah bentuk pengaplikasian dari penghambaan kepada Allah atas segala fasilitas tadi yang Allah berikan. Gitu. Betul, jadi mata juga tidak
untuk melihat hal-hal yang apa gitu gitu. Berarti kalau ini mungkin saya agak melebar sedikit ya Pak Ustadz, mohon maaf. Boleh ya. Ada sekarang tuh fenomena introvert, orang yang cenderung menyendiri. Betul. Menyendiri. Apakah orang seperti itu akan sulit bersyukur karena dia tidak memanfaatkan tidak bergaul gitu. Atau seperti apa nih pandangan Ustadz nih? Nah, sebenarnya untuk syukur ini sangatlah mudah, jadi gampang dan mudah nih Ustadz. Karena baik itu sedang berkumpul ataupun sendiri sekalipun, seperti halnya yang introvert tadi ya, karena mereka kan susah untuk bergaul, bersosial. Kan meskipun di rumah sekarang seperti tadi saya bilang, pasti memegang HP. Pasti HP ya. Nah, bentuk syukur bagi orang introvert atau yang tidak mudah bergaul dengan orang lain, pergunakanlah gadget ini. Bisa dijadikan sarana berarti ya. Iya, jelas. Bahkan bisa menghasilkan cuan kan? Iya. Di rumah juga kan? Mama lah itu. Mama bisa jualan online gitu lah di marketplace atau di aplikasi oren yang atau yang mana gitu. Nah, termasuk di rumah sendirian. Baca-baca ilmu, itu kan bentuk syukur kita diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk menambah hasanah keilmuan, pembendaharaan keilmuan begitu, atau membaca Quran. Itu kan adalah value akhirat masuknya. Jadi itu juga bersyukur. Jadi tetap orang introvert juga mungkin dia juga bisa, rasa syukurnya bisa juga. Oh jelas bisa, bukan hanya untuk orang ekstrovert gitu ya. Iya. Jadi karena ibadah itu ada dua ya, ada vertikal horizontal, hablum minallah dan hablum minan nas, dan mahdoh juga goer mahdoh. Kalau mahdoh lah itu mah masing-masing mungkin seperti sholat gitu ya. Jadi kalau goer mahdoh kan bisa. Menjalin hubungan sosial dengan sesama manusia melalui gadget, gitu Ustaz. Betul. Jadi kalau di dunia Gen Z itu jika mereka berkumpul sebenarnya ada nilai plusnya, yaitu silaturahim atau silaturahmi. Iya betul, Ustaz. Itu jadi sebenarnya kalau ukuran silaturahim ini kadang kalah sama anak-anak sekarang. Sekarang nongkrongnya lebih banyak daripada kita lah gitu ya. Mereka solid lagi saat solid, itu. Itu positif sekali sebenarnya. Apalagi kalau di dalamnya tadi ada kegiatan apa? Diisi dengan hal-hal yang positif. Yang positif, iya seperti itu. Apalagi bulan Ramadan nih Ustaz. Iya. Jadi banyak momentum pahala sunat juga bisa menjadi fardu gitu. Iya, betul Pak Ustaz. Nah, dengan rasa syukur ini nih Pak Ustaz nih, kita misalkan tadi mencoba untuk bersyukur, melaksanakan tips-tips bersyukur, itu efeknya ke hati itu seperti apa tuh Pak Ustaz? Nah, jadi sebagaimana yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang secara kesimpulannya ada ulama yang menyebutkan syukur itu adalah asyukru qayyidun lil mawjud wa soidun lil mafqud. Syukur itu adalah pengikat nikmat yang sudah ada dan pemikat nikmat yang belum ada. Mancing gitu. Memancing. Makanya jadi dengan bersyukur justru kan Allah akan menambahkan nikmat kita. Maka hati kita pun akan merasa tenang, berarti menjadi tenang atau kaya hati. Karena kaya yang sesungguhnya adalah laisal gina bikasrotil arad walakinnal gina ginan nafsi. Bukanlah dengan banyak harta benda, tapi adanya ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Jadi kekayaan hati itu hakikatnya dari ketenangan. Jadi bisa bersyukur kita. Jadi kalau bersyukur jadi berefek terhadap ketenangan hati. Gitu. Adapun cara bersyukur yaitu tadi kita kalau duniawi melihat ke bawah, kalau ukhrawi melihat ke atas. Jangan tenang kan ya. Tenang. Ya betul. Iya begitu Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, Masya Allah pada sore hari ini begitu banyak hikmah dan nasihat-nasihat yang mungkin bukan nasihat itu mah. Yalah, sharing gitu ya. Sharing aja gitu lah. Udah lama kan kita agak ketemu. Alhamdulillah dengan pertemuan ini
Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat Amin. untuk pemirsa DMI TV. Amin. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dengan tema-tema yang lain tentunya, atau kita nantilah sekali-kali nongkrong-nongkrong di mana ya Pak Ustadz ya? Iya, Ustadznya sibuk terus sih. Sama Pak Ustadz juga. Iya. Baik pemirsa DMI TV, semoga materi tadi tentang syukur untuk kekayaan hati bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.